Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlun, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku di Rundeng, Maluku. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan makalah yang telah saya tulis yang berjudul Kemajuan dan Perkembangan Islam Dinasti Umayyah II. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Pak Joviani Panitaran SHUM MAG, dan yang saya apresiasikan untuk teman-teman saya dan para penonton sekalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Rumusan masalah dalam makalah ini, saya akan membahas tentang: pertama, menjelaskan terbentuknya Dinasti Umayyah II. Yang kedua, menjelaskan para khalifah Dinasti Umayyah II di Andalusia. Dan yang ketiga, menjelaskan kemajuan dan perkembangan Islam pada masa Dinasti Umayyah II di Andalusia. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada kuliah saya, dan sama-sama kita kembali mempelajari tentang sejarah perkembangan dan peradaban Islam mengenai Dinasti Umayyah II. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri Spanyol itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Umat Islam ketika itu telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai sebuah provinsi dari dinasti Bani Umayyah I. Umat Islam saat itu bisa mudah menaklukkan Spanyol disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam yang memiliki semangat dan rasa percaya diri tinggi. Sedangkan faktor eksternalnya ialah banyak dari warga Spanyol yang menyambut kehadiran Islam dengan ramah karena memiliki toleransi agama yang tinggi terhadap penganut ajaran yang lain. Semenjak Khalifah di Umayyah, Damaskus telah digantikan oleh Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Pemerintahan Dinasti Umayyah mulai terbentuk kembali di bawah seorang keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Ia adalah seorang pangeran yang masih muda, berusia 20 tahun, lahir pada tahun 731 Masehi, yang bernama Abdurrahman. Masa itu Dinasti Umayyah terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu pemerintahan Dinasti Umayyah II dipimpin oleh seorang yang bergelar Amir atau Gubernur, tapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam yang berpusat di Baghdad. Saat itu Dinasti Umayyah II dipimpin oleh 7 orang Amir. Yang pertama, Abdurrahman I sebagai khalifah yang pertama yang memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi. Ia diberi gelar dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang kedua, Hisham I, yaitu putra dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia mempunyai sifat yang adil, lemah lembut, dan dermawan. Pada masa khalifahannya banyak mengalami berbagai kemajuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu dibangunnya berbagai lembaga pendidikan untuk pengajaran bahasa Arab. Yang ketiga, Khalifah Hakam I. Keempat, Abdurrahman II. Yang kelima, Muhammad I. Yang keenam, Munzir. Dan
khalifah terakhir dari periode ini yaitu Abdullah. Adapun periode kedua yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar khalifah. Umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ketika itu terdapat 4 khalifah yang berkuasa. Yang pertama Abdul Rahman III yang menduduki singgasana dinasti Umayyad II di wilayah Spanyol pada tahun 912 Masehi. Ketika itu ia masih menginjak umur 23 tahun. Ia memiliki kepribadian yang kuat, keteguhan hati, keberanian dan pertimbangan yang sangat tepat. Saat ia memerintah, umat Islam sangat bergembira karena tidak seperti pemerintah sebelumnya yaitu Khalifah Abdullah yang membuat Spanyol sangat menyedihkan disebabkan kebijakannya yang sangat lemah dan selalu mementingkan diri sendiri. Abdul Rahman III pun dapat mampu memadamkan segala pemberontakan yang terjadi. Perpecahan kelompok disatukannya kembali dan perselisihan dihapuskan. Ia juga meninggalkan jejak besar dalam sejarah, tidak hanya di semenanjung Iberia tetapi juga di seluruh Eropa. Setelah Abdul Rahman III wafat, kekuasaan dinasti Umayyad II diteruskan oleh putranya yaitu Hakam II. Ketika Hisham II menduduki kepemimpinan merupakan awal dari kehancuran Bani Umayyah di Spanyol. Hingga pada tahun 1013 Masehi, saat Khalifah Muhammad II menjadi khalifah, Spanyol sudah terpecah menjadi negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Ada 3 bidang yang membuat dinasti Umayyad II mampu bersaing dengan kekhalifahan di Baghdad. Antara lain sebagai berikut. 1. Perkembangan pembangunan kemajuan Bani Umayyah di Andalusia. Saat itu diraih pada masa pengganti Abdul Rahman Ad-Dakhil. Kemajuan Cordoba ditandai dengan pembangunan yang megah, di antaranya 1. Al-Qasr Al-Kabir, yaitu kota yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana megah. 2. Rusafan. Yang 3. Masjid Jami Cordoba. Yang 4. ada Al-Zahra, yaitu kota satelit di bukit pegunungan Sierra Mondera. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi yang terjadi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Kenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, delima, buah ara, kurma, tebu, pisang, kapas rami, dan sutra. Pada saat yang sama, Spanyol memasuki fase perdagangan yang cerah lantaran hancurnya penguasaan armada Bizantium terhadap wilayah barat laut tengah. Yang selanjutnya ada perkembangan intelektual, bidang astronomi. Adapun para ahli astronomi yang berpengaruh di masa itu antara lain yang pertama Al-Khawarizmi, yang kedua Ibrahim ibnu Yahya Al-Naqas, dan yang ketiga ada Al-Majriyah Al-Zarqali selanjutnya, dan Ibnu Aflah. Yang kedua matematika. Adapun tokohnya yaitu seperti Ibrahim Al-Fazari, yang kedua Nasawi, yang ketiga bidang filsafat. Tokoh-tokoh filsafat yang populer saat itu ialah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sa'id, yang kedua Ibnu Rushd. Ia sering mengomentari pikiran-pikiran filsuf Yunani seperti Aristoteles sehingga dijuluki sebagai Aristoteles II. Ketiga ada Al-Kindi. Adapun bidang kedokteran, banyak sumbangan Islam yang telah menjadi dasar kemajuan Barat dalam ilmu kedokteran.
yaitu ilmuwan Islam pada saat itu ialah pertama Al-Kindi, yang kedua Ar-Razi, yang ketiga Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia merupakan seorang ahli bedah terkenal dan dokter istana. Keempat, ada Ibnu Sina yang menulis buku yang berjudul Al-Qanun fi Tibb. Bidang selanjutnya yaitu bidang sastra. Lahirnya karya-karya sastra didorong oleh kemajuan bahasa pada waktu itu. Karya-karya sastra yang banyak bermunculan seperti Al-Iqad Al-Farid karya Ibnu Abdul Rabbi, yang kedua Al-Zakirah fi Mahasin Al-Jazirah oleh Ibnu Bassam, dan Al-Qala'id karya Al-Fath bin Khalkan. Keenam, ada bidang sejarah. Nah, bidang ilmu sejarah ternyata karya-karya ilmu sejarah juga memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran sarjana barat, seperti buku mukaddimahnya karya Ibnu Khaldun yang menjadi tumpuan studi para ahli barat. Dialah yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah baik berdasarkan penyelidikan faktor jasmani dan iklim maupun kekuatan moral dan rohani. Adapun kesimpulan dari presentasi makalah saya tadi yaitu wilayah Andalusia atau lebih dikenal sekarang dengan sebutan negara Spanyol telah meninggalkan jejak yang begitu besar sepanjang sejarah umat Islam pada awal perkembangan Islam di dunia Eropah. Meskipun kemajuan dan perkembangan dinasti itu tidak begitu besar seperti peradaban Islam dinasti Abbasiyah di Baghdad, tetapi daulah tersebut mampu memberikan kontribusi yang baik dan bisa mengimbangi perkembangan yang ada di Timur Tengah saat itu. Sekian video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.